Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selanjutnya, saya mau mengecek kehadiran kalian ya. Siti Fadila, Hadir. Mufidah, Hadir. Andi Sakia, Hadir. Akila, Hadir. Pipi, Hadir. Keila. Ya, silahkan berdiri di tempat masing-masing dan kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri di tempat masing-masing. Indonesia tanah airku, pada tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia Selanjutnya, anak-anak sekalian, apakah kalian pernah mendengar istilah riba? Pernah. Mengapa riba dianggap tidak baik dalam Islam? Karena Merugikan orang dapat lain. merugikan Orang lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ada 5. Yang pertama, memahami pengertian riba dalam jual beli dan hutang piutang. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis riba dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif riba terhadap individu dan masyarakat. Yang keempat, membandingkan transaksi yang mengandung riba dan bebas riba. Dan yang kelima, mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam menghindari riba dalam kehidupan Sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengadakan P5, proyek P5. Temanya itu adalah kewirausahaan. Topiknya riba dalam jual beli dan hutang piutang. Terus proyek profilnya menjadi wirausahawan yang bebas riba. Jadi anak-anak sekalian, kewirausahaan tanpa riba merujuk pada kegiatan berwirausaha yang dijalankan tanpa melibatkan praktik riba, yaitu praktik meminjamkan uang dengan mengenakan bunga atau mengambil keuntungan dari transaksi yang berbasis bunga. Dalam konteks Islam, riba dianggap sebagai hal yang dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak tertentu. Adapun prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam berbisnis yaitu yang pertama, transaksi yang adil. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan keuntungan yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, menghindari bunga atau riba. Tidak menggunakan bunga dalam pemberian pinjaman atau investasi. Sebagai gantinya, dapat menggunakan sistem bagi hasil atau keuntungan yang disepakati bersama antara pemilik modal dan pengusaha. Yang ketiga, menggunakan prinsip syariah. Bisnis dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba serta mendorong kejujuran, transparansi, dan saling membantu dalam mencapai keuntungan. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan berkunjung ke pasar untuk mengetahui apakah di pasar itu ada unsur-unsur riba yang terjadi atau tidak. Siap? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sisi SMP Negeri Mangkoso akan melakukan proyek dengan tema kewirausahaan dan mencari apakah ada unsur riba dalam jual beli dalam pasar.
Waalaikumsalam. Kak minta pendapat tak tentang riba dan jual beli dan hutang piutang. Bagaimana pendapat tak? Dari saya pendapatku kalau masalah riba, karena sudah jelas itu riba. Riba itu tidak dilarang, haram dalam Islam. Sudah banyak nih dalilnya, termasuk alladzina ya'kuluna riba la ta'kulu riba lahum apa, itu banyak ayatnya yang mengatakan larangan untuk makan riba. Kalian tadi sudah berkunjung ke pasar, sudah melihat apakah ada unsur riba. Siapa yang bisa untuk menjelaskan sedikit apakah ada unsur riba atau tidak yang kalian temukan di pasar tadi? Nah, silakan. Setelah kami berkunjung di pasar tadi untuk melakukan survei, kami tidak menemukan adanya unsur riba karena penjual dan pembeli memiliki kesepakatan harga. Sudah, terima kasih. Selanjutnya tadi kita sudah juga mengadakan wawancara terhadap Ustadz. Siapa yang bisa untuk memberikan sedikit gambaran? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pendapat Ustadz bahwasanya riba itu diharamkan di dalam Islam sesuai dengan surah Al-Baqarah, yaitu la ya'kuluna riba, janganlah engkau mendekati riba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih. Beri tepuk tangan sama Jadi anak-anak sekalian, intinya riba itu haram dan janganlah pernah mendekati Riba. sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, tugas di rumah, tugas individu, membuat artikel singkat tentang dampak riba dalam masyarakat berdasarkan hasil kunjungan tadi di pasar. Paham? Jadi anak sekalian, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan bisa mempraktekannya ya. Nah, selanjutnya kata kelasnya silakan disiapkan dan baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli afdalas sholati ala asqari makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Terima kasih untuk hari ini.